Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Harapatha dengan NIM 41522010137, dan saya dari kelas pengolahan citra yang dilaksanakan pada hari Kamis jam 7.30 sampai dengan jam 10 pagi. Dan dosen pengampunya adalah Pak Rudi Hartono. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah program atau dan juga source code yang ada, yang telah diberikan oleh Pak Rudi Hartono ini untuk kita jelaskan sebagai tugas besar satu kita. Langsung aja, saya pertama-tama coba jalanin dulu ya, jalanin program MATLAB-nya ini. Jalanin biar bisa lebih gampang jelasinnya. Oke, kita jalanin. Nah, di sini ada satu tombol dan juga 5 radio button. Dan di sini ada ukuran pixel, ada tulis ukuran pixel. Dan di sini ada access one yang mana ini akan menampilkan gambar yang telah kita buka atau kita import ke dalam program ini. Dan juga di kanan ini ada access yang kedua. Di access kedua ini fungsinya untuk menampilkan histogram dari citra atau gambar yang kita telah import atau kita telah convert menjadi kanal merah di sini dengan kanal hijau dan sebagainya. Nah, langsung aja kita coba klik buka gambarnya. Di sini Anda bisa memilih sebuah foto yang akan di-convert nilainya atau convert warnanya, atau ya pokoknya diedit lah. Di sini saya sudah mengambil foto. Di sini saya bisa import ya. Nah, di sini ini adalah citra asli atau gambar yang masih belum diedit, gambar yang telah kita import tadi. Nah, jika kita ingin, di sini juga bisa dilihat ya, ukuran pixel ini sudah berubah. Dan jika kita ingin mengubah gambar ini hanya untuk menampilkan warna merah dari gambar yang ada, kita bisa clicking di sini, kanal merah ini sedikit kepotong ya. Coba kita klik. Nah, ini si program akan menghilangkan gambar itu. Sebelumnya gambar itu atau citra itu kan terdiri dari RGB ya, ada red, green, dan blue. Nah, fungsi di saat kita mengklik radio button kanal merah ini, maka gambar akan kita proses sehingga hanya menampilkan atau gambar hanya mempunyai nilai merahnya saja. Yang nilai hijau dan birunya, green dan blue-nya itu akan kita hilangkan atau value-nya menjadi 0. Nah, di sini ada histogram dari kanal merahnya ya. Bisa dilihat sini, dan juga ukuran pixelnya di sini udah berubah. Ukurannya jadi 720 kali 1280 dikali 720, itu 720p. Gambarnya berarti 720p. Jika kita kita klik lagi kanal hijau di sini, nah berubah lagi menjadi warna hijau, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu gambar programnya di balik layar ini akan menghilangkan nilai red dan blue-nya. Sedangkan yang kanal merah tadi ini kan dia menghilangkan green dan blue, menyisakan warna merahnya saja. Kanal ini juga berlaku untuk kanal hijau, dan juga berlaku juga kanal biru, ini birunya saja. Nah, di grayscale ini di saat kita diklik di button grayscale ini, kita akan memproses gambar tersebut untuk menjadi grayscale dengan fungsi ada di MATLAB itu image to gray atau gimana apa gitu, saya lupa. Dan di sini juga ada histogramnya. Lalu yang terakhir ini ada binner. Ini mengubah ya, jadi gambar menjadi binner. Jadi 0 ini nilai value cuma 0 dan 1, karena itu adalah binner. Binner itu 0 dan 1. Nah, setelah itu langsung ke codingannya ya kali ya. Oke, di sini kita nggak peduli di sini karena ini hanya template-nya dari, misalnya kita membuat program itu menggunakan void, fungsi void di sini, ini akan di-generate oleh fungsi tersebut. Ini template juga, ini pun juga template. Nah, ini nih, di sini baru mulai
saya akan jelaskan. Dimulai dari fungsi push button button one callback. Nah, push button one callback ini fungsionalitasnya atau logiknya ini tersangkut oleh tombol buka gambar ini. Di saat kita klik tombol buka gambar, program akan menampilkan ini dan meminta kita untuk mengimport gambarnya. Dan jika sebenarnya di MATLAB ini kita bisa lihat semua fungsi-fungsinya, dokumentasi dari fungsi-fungsinya hanya tinggal menekan F1 di saat kursor kita telah ada di fungsi yang kita ingin lihat dokumentasinya. Satu di sini kelihatan. Nah, fungsi UIGetFile ini apa sih? Ini dia melakukan open file selection dialog box, yang mana berarti dia membuka Explorer untuk memilih suatu file. Di sini kita kasih argumen star.jpg, yang mana artinya ini hanya UIGetFile ini akan menerima file.jpg, ekstensinya .jpg. Lalu di UIGetFile ini akan mereturn nama filenya, dua value, nama file dan path-nya, path dari gambar yang atau file yang telah kita pilih. Nah, dikarenakan UIGetFile ini jika kita tidak memilih sesuatu atau memilih file, dia akan mengeluarkan nilai 0. Nah, sedangkan di sini di fungsi ini di dalam fungsi ini ya, kita ngecek apakah nilai nama file ini bervalue 0 atau tidak. Jika tidak, maka berarti si user atau saya itu memilih suatu file. Jika tidak, dia akan return. Maka tidak akan mencoba untuk melakukan codingan di sini, yang mana codingan di sini hanya melakukan menampilkan gambar ke dalam akses yang pertama ini nih, yang di kiri kanal merah di sini nih. Nah, lihat handles.data1 IAMRead full file, nama path dan nama file. Ini hanya membaca dan menyimpan gambar yang telah kita import ini dengan fungsi IAMRead, yang mana ini menampilkan sebuah gambar ke dalam data 1. Nah, terus UI data, terus datanya kita masukin, handles.data1 ini kita masukin ke datanya yang GUI, lalu yang access kita tampilin. Nah, pertama kita pilih access yang mana dulu yang kita ingin taruh gambar yang telah kita import. Yang di sini access yang pertama, karena di dalam pembuatannya sebelumnya itu access pertama itu yang kiri dan access 2 ini yang kanan. Di sini access 1 berarti yang kiri sini. Lalu kita coba IAMShow atau menampilkan gambarnya menampilkan gambarnya dengan data atau gambar yang telah di store atau disimpan ke dalam handles.data1 yang di sini kita lakukan ini di sini. Lalu kita beri title citra asli. Karena ini sudah, coba kita ulang lagi ya deh, ya jelas. Saya double klik. Oke. Di sini kita set title dari access yang pertama ini menjadi citra asli. Nah, lanjut di sini ini juga ini template dan ini juga template dari GUID-nya ini. Ini hanya mengset background color-nya dari program kita menjadi putih. Ya. Lanjut ke radio button one underscore callback. Nah, fungsi ini menyangkut ke dalam fungsionalitas radio button si yang pertama ini, yaitu kanal merah. Yang mana jika kita klik, dia akan mengubah, ya seperti yang saya jelaskan, mengubah menjadi merah. Lalu selanjutnya yang pertama akan dieksekusi ini 4 ini, yang mana ini akan mereset sebuah value dari semua radio button yang ada. Kan coba saya ini soalnya fungsi 4 fungsi ini akan ada di setiap radio button. Jadi di saat kita klik radio button yang lain, maka yang radio button yang kanal merah ini ke deselect atau tidak aktif. Kita ke sini tidak aktif, yang lainnya tidak aktif, yang aktif hanya kanal merahnya.
Ini set handles radio button 2, yang mana radio button itu kanal hijau. Nah, value-nya kita set jadi 0, yang mana berarti untuk menghilangkan menghilangkan apa sih namanya, titik di dalam radio button yang lain. Lalu di sini kita buat variabel citra dengan datanya itu handles.data1. Data1 itu apa? Yang seperti yang di atas ini, handles.data1 ini adalah sebuah gambar yang telah kita import. Kita panggil di sini. Lalu IR ini kepanjangannya itu image read. Berarti ini IR ini mempunyai value read dari sebuah gambar yang telah kita ambil, yaitu yang dimasukkan ke variabel citra. Ini 1 berarti rednya, green berarti 2, blue 3. Nah, selanjutnya kita memilih aksesnya ke akses yang pertama, lalu kita buat variabel. Ini saya ubah sedikit ya. Ini saya buat variabel kanal merah result agar gampang di ke bawahnya. Ya, lalu kita ubah atau kita kan sebelumnya gambar itu atau citra itu kan terdiri dari beberapa dimensi ya. Di sini kita manipulasi array dari data dari citra tersebut yang kita import itu, sehingga hanya memiliki sebuah value merah atau rednya dari gambar kita saja. Sisanya kita akan kita kalikan dengan 0, yang berarti ini akan menghilangkan data atau data green atau data warna hijau yang ada di dalam citra, dikalikan 0, jadi nggak hilang gitu yang data hijau, dan blue ini juga dihilangkan. Nah, di sini juga saya telah ubah. Di sini saya menggunakan fungsi imWrite untuk menyimpan hasil dari manipulasi gambarnya ini. Bisa dilihat di sini imWrite kanal merah result, yang mana gambar yang telah kita hapus green dan blue-nya ke dalam folder result /kanal merah.png. Nah, di sini juga saya udah buat folder result. Jika kita lihat di sini ada kanal merah PNG sesuai dengan yang ada di codingan. Coba kita buka. Nah, di sini ada hasilnya. Jadi berarti ini bisa dibuka, lalu kita bisa simpan ke dalam filenya. Sorry, nggak bisa ya? Oh ya. Di sini ada. Jika kita buka, nah di sini ada yang hasil warna merah dan juga ada hasil yang lainnya. Nah, lanjut. Lalu di dalam fungsi ini kita akan lalu menampilkan sebuah gambar yang telah kita manipulasi ini ke dalam akses yang pertama. Jadi jika kita klik ini, maka akan menampilkan hasilnya dan mengubah title-nya menjadi kanal merah. Lalu yang untuk kita pilih akses yang kedua, lalu kita ambil histogramnya, image histogram dari IR atau citra atau image yang hanya memiliki atau data warna merah yang ada di dalam citra yang telah kita import, kita masukkan. Akses yang kedua kita ubah title-nya menjadi histogram kanal merah di sini, bisa dilihat. Lalu ukurannya size.ir, size dari image rate-nya. Lalu kita set handles.text 2-nya itu stringnya kita set dengan ukurannya yaitu di sini. Ini kita set ya jadi ukuran gambar yang telah kita import. Nah, sebenarnya fungsi-fungsi selanjutnya ini sama ya. Logikanya tidak hanya sedikit beda dalam manipulasi gambarnya. Contoh di sini ada sama seperti di atas, mereset button yang telah diselect selain button yang kedua ini. Kalau di sini ya, lihat berarti itulah radio button yang pertama ini ke deselect atau ke hilang gitu.
Lalu kita ambil citranya, kita ambil RGB-nya. Akses yang pertama ini kita pilih, lalu karena kita manipulasi data yang ada di dalam citranya sehingga hanya memiliki data green saja, warna hijau saja. Di sini kan dikalikan dengan 0, rednya, dia menghilangkan. Dan di sini juga di save kan kanal hijau result.png, bisa dilihat di sini gambarnya, lalu show gambarnya atau tampilkan gambarnya, ubah title-nya jadi kanal hijau. Lalu kita pilih akses yang kedua, ambil histogram dari gambar data gambar yang telah diimport, data warna hijaunya saja yang telah diimport. Title-nya kita ubah jadi kanal hijau, histogram kanal hijau, ukurannya diubah lagi, walaupun ini sama ya. Dan juga radio button 3 ini menyangkut ke dalam kanal biru. Ini juga sama, diselect semua selain radio button yang ketiga, lalu ambil citranya, lalu ambil data red RGB-nya, lalu select akses yang pertama, manipulasi gambarnya menjadi blue saja, lalu tampilkan gambarnya, lalu disimpan ke dalam folder result ini, lalu tampilkan kanal birunya, ubah title-nya, pilih akses yang kedua, tampilkan histogram dari blue ke dalam akses yang kedua, ubah title dari akses keduanya menjadi histogram kanal biru, ukurannya diubah lagi. Sebenarnya ini juga tidak perlu karena sama gambarnya. Terus yang keempat juga sama, ini mendeselect semua radio button yang selain keempat, ambil data citranya, lalu manipulasi gambarnya dengan fungsi RGB to gray. Ini MATLAB sudah menyediakan fungsi ini agar kita bisa tinggal pakai saja. Lalu di sini coba kita lihat dokumentasinya ya. Convert RGB image or color map to grayscale. Dia menerima sebuah argumen image, jadi kita bisa beri ke dalam fungsi RGB to gray ini. Lalu setelah hasilnya kita simpan ke gray result di sini. Lalu coba saya klik dulu. Saya double klik. Lalu akses di sini bisa terlihat dia lagi menyimpan. Yang akses pertama kita tampilkan image-nya, image yang telah kita manipulasi, ubah title-nya menjadi grayscale. Handle akses kedua, pilih akses yang kedua, yaitu yang di kanan. Lalu tampilkan histogram dari gambar yang telah kita manipulasi. Ini tersimpan dalam variabel gray ya. Lalu ubah title-nya histogram grayscale, lalu ukuran, tampilkan ukurannya. Radio button juga sama, di select selain radio button 5, lalu ambil citranya, lalu setelah itu simpan gambar yang telah dimanipulasi ke dalam variabel biner. Yang mana ini fungsi yang seperti sebelumnya, fungsinya telah disediakan oleh MATLAB, yaitu fungsi untuk mengubah citra atau gambar menjadi sebuah biner, image biner, yaitu OIM2BW, IM2BW. Lalu kita beri fungsi ini citra kita ke dalam citra kita berikan ke dalam fungsi ini, lalu diolah oleh fungsi ini, lalu dikembalikan hasilnya ke dalam variabel biner disimpan. Lalu saya save hasil dari binernya ini, saya lihat di sini. Kita coba ya. Ya, bisa lihat ini juga ke reload, tandanya ini menyimpan ya. Lalu ubah aksesnya, kita pilih akses yang pertama, lalu tampilkan gambar yang telah dimanipulasi, lalu berikan title biner, lalu pilih akses yang kedua, tampilkan histogram dari gambar yang telah dimanipulasi, lalu ubah title-nya menjadi histogram grayscale, lalu
Nah, kita set ukuran dari gambarnya. Oke, dari saya sekian. Jika ada salah perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.